Pada minggu atau malam Ahad yang lalu kita membahas tentang masih surat Fatihah yang merupakan rukun sholat ya. Banyak syarat-syarat ya, seperti kemarin sudah kita jelaskan. Misalnya saja harus riayah. Nah, riayah itu artinya betul-betul memaknai, betul-betul dibaca, betul-betul dibacanya dengan seluruh aturan-aturan yang ada ya, tajwidnya, makhrajnya gitu ya, sifat hurufnya, mana huruf yang keluar dari hidung, malah dari khaysum, malah dari tenggorokan, mana yang kudu ditasdidkan ya, mana yang kudu dibaca bagi orang yang belum bisa baca itu bagaimana bacanya. Kita jelasin semua. Dan sekarang pun kita masih membahas tentang syarat baca Fatihah itu apalagi selain riayah gitu ya. Jadi riayah itu betul-betul dimaknai ya, dibaca sesuai dengan aturan yang ada dalam kaidah-kaidah membaca Quran gitu. Para jamaah sekalian, sekarang syarat baca Fatihah yang berikutnya adalah mualat. Apa itu mualat? Mualat itu berurutan. Jadi kudu selain riayah tadi berurutan. Apa sih yang dimaksud berurutan itu? Fiha di dalam membaca Fatihah bi'aniyati bi kalimatiha alal walai, yaitu dengan mendatangkan secara sempurna bacaan-bacaan dalam Fatihah, huruf-huruf yang ada dalam Fatihah alal walai secara berurutan. Apa sih berurutan teh? Bi an la yafsilu baina syai'in minha wa ma ba'dahu, yaitu dengan cara menyambungkan antara sesuatu dari huruf-hurufnya, dari ayat-ayatnya, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya biaksa min saktati tanafus awil'i, dengan sekira-kiranya itu terputusnya teh biaksari min saktati tanafus awil'i, dengan sekira-kiranya lebih lama daripada berhenti bernafas ya, awil'i ngambil nafas. Misal Bismillahirrahmanirrahim, kan ngambil nafas tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya saktati tanafus atau i namanya, ambil nafas. Yang lebih dari itu nggak boleh gitu ya. Misal Bismillahirrahmanirrahim, napasnya gitu ya, gitu. Bacaan Fatihah kita kudu diulang kalau bitakhalluli zikrin ajnabiyin, kalau diselip-selipkan atau nyelipkan bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang ajnabi. Apa zikir ajnabi? La yata'allaqu bis-sholati fiha, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan sholat gitu. Dan seperti kita ngelafazkan atau ngebaca doa alhamdulillah ketika bersin. Nah misalnya kita lagi baca Fatihah, sholat sendiri atau sholat jamaah sama tuh ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, najis gitu loh. Kan suka nggak ketahan tuh ya. Nah kan kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Itu bagaimana tuh? Nah yang gitu tuh. Wa in sunnah fiha kakharijiha, walaupun itu bacaan itu sunnah baik di dalam maupun di luar sholat. Jadi kalau lagi sholat baca Fatihah, kemudian di tengah-tengah baca Fatihah bersin,
Bagaimana? Ulangi bacaan Fatihahnya. Dan tidak perlu mengulang bacaan Fatihah dengan menyela-nyela malahu ya ta'allahu, bacaan-bacaan yang ada hubungannya dengan sholat. Ada hubungannya dengan sholat, seperti kata minin wa sujudin, seperti membaca amin dan sujud tilawah. Nah kan kalau tadi mah tuh zikir ajnabi, yaitu zikir yang nggak ada hubungannya dengan bacaan sholat, gitu kan ya. Nah kalau yang ini dia zikir tapi ada hubungannya dengan sholat, seperti amin. Ketika baca Fatihah, imam mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah makmum lagi baca Fatihah tuh kebenaran, diselipin amin, baca amin gitu. Diulangin apa tidak bacaan Fatihahnya? Nggak usah gitu. Kalau tadi mah alhamdulillah nggak ada hubungan dengan sholat, karena itu mah doa ketika bersin gitu ya, doa ketika bersin. Kalau baca amin, kenapa nggak kudu diulang bacaan Fatihahnya? Karena amin adalah bagian yang disunatkan ketika setelah selesai membaca Fatihah, jadi ada hubungan. Wa sujudin litilawati imamihi ma'ahu, dan tidak perlu mengulang bacaan Fatihah ketika imam sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa sih? Sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah. Jadi ketika imam sujud tilawah, terus kita di tengah-tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ikut sujud tilawah bersama imam. Selesai sujud tilawah, bangun lagi tuh, diri lagi. Kita ngulangin kagak baca Fatihahnya? Nggak usah ya, langsung aja dilanjut ihdinas siratal mustaqim. Kalau lupa gimana? Tadi sampai mana ya? Udah baca dari ulang gitu ya. Yang suka lupa tuh yang mana tadi ya, gitu ya. Udah baca dari ulang biar tambah yakin. Ada lagi Pak, zikir-zikir yang masih zikir ya ta'allaqu bis shalah ya, wa du'ain, itu doa dalam sholat ketika kita menjadi makmum ya, itu boleh, bahkan ada yang disunatkan baca doa. Seperti apa? Doa yang seperti apa? Min su'ali rahmatin wasti'adhi min adabin. Misalkan imam baca nih, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, kita Allahumma gfir warham wa anta khairur rahimin, itu boleh gitu. Lagi baca Fatihah nyelipin doa itu, nggak usah diulang Fatihahnya. Dikirati imamihi, yaitu tadi al-Fatihah atau ayat sajdah dengan imam baca Fatihah atau ayat sajdah. Ketika imam waladhdallin kita baca amin, itu tidak usah diulang. Ketika imam baca ayat sajdah wasjud waqtarib, kita ikut imam sujud tilawah, maka tidak usah diulangin surat Fatihahnya. Lanjutin sejauh sebatas yang udah kita baca. Atau tadi imam membaca ayat Quran yang sunnah kita menjawab sesuatu dari bacaan imam, seperti bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu pun enggak usah diulang bacaan Fatihah kita.